Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Puspadewi dari kelas D7 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah CRM yang berjudul Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Retail melalui analisis RFM dan strategi pemasaran yang efektif. Analisis RFM, resensi, frekuensi, dan monetary. Merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi nilai pelanggan dan mengelompokkan pelanggan berdasarkan nilai mereka. Dengan melakukan analisis ini, dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, terarah, dan lebih personal. Yang pertama ada resensi, yaitu dilambangkan dengan R, seberapa baru pelanggan melakukan pembelian terakhirnya. Kemudian yang kedua ada frekuensi, dilambangkan dengan F, yaitu seberapa sering pelanggan melakukan pembelian dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga ada monetary, dilambangkan dengan M, yaitu berapa banyak uang yang telah dihabiskan pelanggan selama periode waktu tertentu. Di sini ada contoh analisis RFM. Gambar 1 yaitu ada data pelanggan. Misalnya pelanggan dengan ID RED 0462 memiliki resensi 172 hari dan total pengeluaran sebanyak Rp674.986. Kemudian pelanggan dengan ID RED 0044 memiliki resensi 152 hari dan total pengeluaran yang jauh lebih tinggi yaitu Rp4.735.042. Kemudian data ini memberikan gambaran awal mengenai perilaku pembelian masing-masing pelanggan berdasarkan 3 matriks RFM. Kemudian gambar yang kedua itu ada hasil skor RFM. Kita dapat melihat hasil segmentasi RFM untuk beberapa pelanggan. Kolom hasil R, hasil F, dan hasil M menunjukkan skor untuk masing-masing dimensi, di mana dalam kasus ini semua pelanggan yang tercantum memiliki skor resensi 2 dan skor frekuensi 1. Skor monetary bervariasi antara 1 dan 2. Hasil RFM menggabungkan ketiga skor tersebut menjadi satu kode RFM. Seperti 211 dan 212. Kolom jumlah RFM menunjukkan frekuensi kemunculan kode RFM tertentu, dan kolom jumlah total merupakan akumulasi dari frekuensi tersebut. Sebagai contoh, kode RFM 212 muncul sebanyak 4 kali. Dalam data ini secara keseluruhan memberikan ringkasan segmentasi pelanggan berdasarkan analisis RFM yang dapat digunakan untuk memahami kelompok pelanggan dengan karakteristik pembelian yang serupa. Kemudian slide berikutnya ada gambar 3 yaitu hasil RFM yang sudah diklaster. Tabel ini menyajikan hasil pengelompokan pelanggan ke dalam berbagai klaster berdasarkan analisis RFM, resensi, frekuensi, dan monetary. Kolom klaster berisi kode RFM yang mempresentasikan karakteristik pembelian pelanggan dalam klaster tersebut. Setiap angka dalam kode RFM melambangkan skor untuk masing-masing dimensi dengan urutan RFM. Misalnya klaster 211 berisi pelanggan dengan stok resensi 2, frekuensi 1, dan monetary 1. Kemudian kolom jumlah menunjukkan jumlah pelanggan yang termasuk ke dalam masing-masing klaster. Sebagai contoh, klaster 221 memiliki jumlah pelanggan terbanyak yaitu 32 dan mengidentifikasi bahwa ada sejumlah besar pelanggan dengan kombinasi skor resensi 2, frekuensi 2, dan monetary 1. Klaster lain memiliki jumlah pelanggan yang lebih sedikit seperti klaster 211, 214 yang masing-masing memiliki satu pelanggan. Kemudian gambar keempat itu ada rating score. Tabel ini mengidentifikasi bagaimana skor dari 1 hingga 5 diberikan kepada pelanggan berdasarkan 3 matriks utama. Kolom R, resensi, mengukur seberapa baru pelanggan melakukan pembelian terakhirnya. Skor tertingginya yaitu 5 diberikan kepada pelanggan yang terakhir berbelanja kurang dari 30 hari yang lalu. Menunjukkan pelanggan yang paling akhir. Semakin lama waktu berlalu sejak pembelian terakhir, semakin rendah skornya, hingga jumlah terendahnya itu 1 diberikan kepada pelanggan yang terakhir berbelanja lebih dari 366 hari yang lalu.
Kemudian frekuensi, mengukur seberapa sering pelanggan melakukan pembelian barang. Skor tertingginya itu 5, diberikan kepada pelanggan yang melakukan kurang dari 25 kali pembelian barang. Skornya menurun seiring dengan penurunan jumlah pembelian. Dengan skor terendah 1, diberikan kepada pelanggan yang melakukan kurang dari 5 kali pembelian barang. Kemudian monetary, mengukur total nilai transaksi atau uang yang telah dihabiskan pelanggan. Skor tertingginya itu 5, diberikan kepada pelanggan yang total pengeluarannya kurang dari 50 juta. Mirip dengan frekuensi, batasan kurang dari skor menurun seiring dengan permunculan total pengeluaran. Dengan skor terendahnya 1, diberikan kepada pelanggan yang total pengeluarannya kurang dari 1 juta. Kemudian slide berikutnya itu ada klasifikasi pelanggan. Klasifikasi pelanggan dalam bisnis retail adalah proses pengelompokan pelanggan berdasarkan berbagai karakteristik untuk memahami kebutuhan, perilaku, dan nilai mereka yang berbeda. Klasifikasi ini penting untuk mengembangkan strategi pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan yang lebih efektif dan personal. Di sini ada tabel customer segmentasi. Tabel ini mengklasifikasikan pelanggan ke dalam berbagai segmen berdasarkan skor RFM. Segmen champion diisi oleh pelanggan dengan skor resensi dan frekuensi monetary yang tinggi 4-5, menandakan pelanggan terbaik. Loyal customer memiliki skor resensi yang cukup baik 2-5 dan frekuensi monetary-nya tinggi 3-5, menunjukkan pelanggan setia. Potensial loyalis memiliki resensi baik 3-5 namun frekuensi monetary-nya rendah yaitu 1-5. Namun frekuensi monetary-nya rendah 1-5 merupakan pelanggan baru dengan potensial loyalis. Recent customer ada pelanggan baru dengan resensi tinggi 4-5 namun frekuensi monetary-nya rendah 0-1. Kemudian ada promising, mirip dengan resensi cukup baik 3-4 dan frekuensi monetary-nya rendah 0-1. Kemudian berikutnya ada survei strategi pemasaran. Yang termasuk ke dalam champion itu yang mempunyai resensinya 4-5 dan frekuensi monetary-nya 4-5. Dia diberikan akses awal ke produk baru, diskon khusus, atau poin reward yang lebih tinggi. Kemudian layanan prioritas diberikan dukungan pelanggan yang lebih cepat dan responsif. Kemudian untuk kategori loyal customer itu dari resensi 2-5, frekuensi sama monetary-nya itu 3-5. Itu diberikan manfaat yang semakin menarik seiring dengan peningkatan pengeluaran atau frekuensi pembeliannya. Kemudian tawarkan paket produk atau layanan dengan harga yang lebih menarik. Yang berikutnya ada potensial loyalis, resensinya 3-5 dan frekuensi monetary-nya itu 1-5. Berikan insentif untuk mendorong mereka melakukan pembelian berulang. Kemudian bantu mereka menemukan produk lainnya yang mungkin mereka sukai. Yang termasuk ke dalam recent customer dari resensi 4-5 dan frekuensi monetary-nya 0-1. Kemudian promising resensi 3-4 dan frekuensi monetary-nya 0-1. Itu diberikan diskon atau kode promo untuk pembelian berikutnya. Dan bantu mereka memaksimalkan nilai dari pembelian pertama mereka. Kesimpulannya, berdasarkan informasi jumlah pelanggan per klaster dan jumlah total pelanggan sebanyak 1000, kita dapat menghitung persentase untuk setiap klaster yang dominan. Klaster 222 jumlah pelanggannya itu 195 dan persentasenya itu 19,5%. Untuk klaster 232 itu jumlah pelanggannya 191 dan persentasenya 19,1%. Berdasarkan data yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa hampir 40% dari 19,5% ditambah 19,1% sama dengan 38,6% dari total pelanggan retail berada di kedua klaster RFM dominan yaitu 222 dan 232. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada 1000 pelanggan secara total, hampir 40% diantaranya terkonsentrasi dalam dua kelompok perilaku yang sangat spesifik yaitu klaster 222 dan 232. Menunjukkan adanya segmen pelanggan yang sangat besar dan dominan. Nah, sisanya tersebar di banyak segmen yang lebih kecil. Hal ini menuntut pendekatan strategis yang terfokus pada segmen-segmen besar ini
untuk mencapai dampak maksimal dalam kampanye pemasaran, retensi, dan layanan pelanggan, sambil tetap memperhatikan potensi personalisasi untuk segmen-segmen yang lebih kecil. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.